Bukankah ini mata anjing? Saat Xiaoyan melihat mata biru muncul di celah, perasaan familiar ini memberitahunya, bola mata ini hampir sama persis dengan mata anjing. Mata secara umum semua berpasangan dan Gouyan juga mengatakannya sebelumnya tentang tubuhnya, mungkinkah ini mata anjing yang lain? Xiaoyan terkejut. Walaupun terdapat perbedaan kemampuan, tapi fungsinya sama dengan mata anjing misalnya, saat ini dia mengendalikan pikiran Xiaoyan. Metode terpentingnya adalah mengandalkan kekuatan jiwa. Jika itu masalahnya itu mata yang lain seperti mata anjing jadi itu masuk akal. Juga akan memiliki kekuatan jiwa yang sama dengan Dog Eyes, untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak dari dunia kuno abadi dan iblis. Xiaoyan tidak yakin tapi setidaknya pada saat ini mata berwarna biru tua ini memiliki pupil yang persis seperti mata anjing, sehingga Xiaoyan tidak bisa lagi mengambil tindakan terhadap pria jelek itu. Pria jelek punya banyak trik di luar imajinasi Xiaoyan, keabadian Tuhan tingkat kedua begitu kuat. Xiaoyan tidak mau, gerakan telapak tangan Anda ke depan lagi. Masih ingin menggunakannya lagi namun telapak tangan yang baru saja diulurkan kembali terhenti. Wah, apakah Anda merasa tidak mampu mengerahkan kekuatan Anda? Jelas wajah yang gagah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan Xiaoyan, yang sudah menebaknya tentu saja, saya memperhatikan pemandangan ini hanya melihat pria jelek seperti seorang wanita, kelihatannya sangat menjijikkan. Langsung tanda raja jahat muncul di antara alis Xiaoyan saat berikutnya, fluktuasi jiwa yang kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan untuk mematahkan kendali mata ini. Saya khawatir mata anjing adalah yang paling cocok. Tapi sekarang dunia kuno yang abadi dan iblis sedang mencari Gouyan. Xiaoyan melepaskannya diperkirakan dunia kuno abadi dan iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk segera menangkapnya. Jadi sekarang Xiaoyan hanya bisa memadukan klon pemakan jiwa gunakan jiwa yang tertelan dalam klon pemakan jiwa sebagai kekuatan. Cobalah untuk menolak kendali pupil vertikal biru itu, namun yang jelas hasilnya sia-sia, klon pemakan jiwa masih terlalu lemah jika Anda bisa menelan jiwa abadi beberapa dewa, mungkin itu bisa membuat kekuatan jiwanya lebih kuat. Tapi sekarang biarpun itu menyatu dengan klon pemakan jiwa, masih kurang dapat dikatakan bahwa mereka masih belum berada pada level yang sama. Pria jelek itu mengulurkan jarinya ke depan, kelima jarinya tampaknya menjadi senjata paling ampuh di dunia. Saya melihat kelima jarinya berdetak garis darah muncul di tubuh Xiaoyan. Tubuh yang sangat kuat. Pria jelek itu menatap mata Xiaoyan melihat ke atas dan ke bawah. Ada pesona yang tak terlukiskan di matanya ini seperti mengagumi sebuah karya seni. Bang! Tubuh Xiaoyan itu terjadi beberapa saat kemudian meledak dengan keras berubah menjadi pecahan datar yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka terputus tapi ini cukup membuat Xiaoyan kehilangan kekuatan bertarungnya. Saat ini Xiaoyan mengerti bahkan jika kamu tahu bahwa Yu Yan melakukannya dengan sengaja, tapi pria jelek di depanku itu terlalu kuat, ada banyak cara meskipun dia telah menerobos ke alam leluhur saat ini. Setelah pertarungan sederhana Xiaoyan mengerti dia tidak bisa menang sama sekali. Yu Yan juga merupakan tiruan dari Si. Melihat pria jelek di depanku mata Xiaoyan menunjukkan keraguan, mungkinkah dia juga tiruan dari Si? Saat ide ini muncul di benak Xiaoyan, setelah berpikir matang, menurut saya, itu sangat mungkin terjadi. Xiaoyan berpikir Si pasti sangat kuat aku hanya tidak menyangka hal itu sebagai seorang wanita. Sebenarnya berlatih dengan cara ini gunakan laki-laki sebagai tungku. Sepanjang sejarah budidaya kebanyakan dari mereka adalah laki-laki yang memanfaatkan perempuan sebagai tungku untuk berlatih. Namun sangat jarang melihat wanita seperti itu menggunakan pria sebagai tungku. Saya takut dengan kekuatan keempat orang ini bahkan di atas permaisuri, orang seperti itu tidak bisa menolak sama sekali. Sekarang kita telah berhasil menerobos ke alam leluhur dewa asli.
Tian Xun dan Ning Yao telah dilenyapkan tetapi tatanan kuno yang terdiri dari makhluk abadi dan iblis belum diperoleh. Tapi itu tidak masalah, saat ini kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Kegilaan si berada di luar imajinasi Xiao Yan. Ini menggunakan berbagai metode untuk memaksa Xiao Yan tunduk. Dia harus mengubah Xiao Yan menjadi kuali sebelum dia mau menyerah. Dengan kekuatannya, jika kamu benar-benar ingin bersamaku, itu tidak perlu menghabiskan banyak waktu sama sekali, tapi sekarang sepertinya dia tidak ingin memaksa. Dengan kata lain, kekerasan tidak berpengaruh. Dengan kata lain, kekuatannya perasaan dipaksa masih sedikit lebih buruk. Saya ingin lebih rela menyerah, walaupun demikian Xiao Yan tidak berniat untuk terus melawan. Terlibat dengannya lebih baik menuruti keinginannya dulu, jika tidak ada yang tidak terduga tunggu sampai aku terluka parah. Yu Yan akan segera muncul. Xiao Yan mengerti dengan jelas di dalam hatinya, sekarang saya telah melihat semuanya hanya mengikuti arus, gunakan Yu Yan dulu, lihat apakah Anda bisa mendapatkan pesanan kuno abadi dan setan, kemudian temukan cara untuk menyelinap diam-diam melalui pagoda Zichen Suling. Dalam perjalanan setidaknya teruslah berjuang seperti ini. Akhir cerita Xiao Yan juga sama, hanya adegan ini Xiao Yan juga membutuhkan kerja sama untuk menyelesaikannya. Meskipun diketahui bahwa ini dilakukan oleh 4 orang, namun dengan bantuan kekuatannya kita tidak bisa membiarkan dia menemukannya. Xiao Yan masih berjuang. Pada akhirnya, itu runtuh dengan cepat, semua tubuh fisik dihancurkan, nafasnya berat, akting itu nyata namun luka di tubuhnya juga nyata, hidup berlalu dengan cepat. Xiao Yan tiba-tiba tertawa liar, hahaha, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin membunuhku, saya akan mati hari ini, saya juga ingin mendukung Anda. Xiao Yan tertawa keras. Dia berkata dengan marah, tiba-tiba aura mania melonjak di sekujur tubuhnya, sepertinya dia berencana meledakkan dirinya sendiri. Sayang sekali tubuhku sempurna meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tapi... Aku akan kembali untuk membalas dendam padamu. Setelah memasuki dunia kuno keabadian dan iblis, senang rasanya menghadapi keinginan makhluk abadi dan iblis atau Yu Yan. Mereka semua berpikir Xiao Yan hanyalah tiruan, oleh karena itu, masuk akal jika Xiao Yan melakukannya. Karena mereka mengira itu tiruan, maka kita perlu bertindak, ini dengan lebih realistis, tubuh yang sempurna. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Mata pria jelek itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Tampaknya Xiao Yan akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidak, jika dibiarkan meledak tidak ada kesempatan untuk menemukan identitas aslinya. Dan, tubuhnya memang terlihat cantik dan lezat, meskipun itu adalah tiruan bukan tidak mungkin. Saat ini, di kompas di luar gerbang kuno, Yu Yan tiba-tiba membuka mata indahnya, dia tiba-tiba berdiri tegak, hilang begitu saja di kompas. Xiao Yan mengedarkan nafas di tubuhnya, nafas gelisah terus-menerus keluar. Tentu sebenarnya Xiao Yan hanya ingin melihat apakah tebakannya benar. Mungkinkah tebakanku salah? Butuh waktu yang lama, bahkan membuat suasana menjadi sedikit canggung. Bahkan jika penghancuran diri memakan waktu terlalu lama, tapi Yu Yan masih belum muncul, bahkan membuat Xiao Yan ragu untuk beberapa saat. Apakah itu hanya angan-angan belaka? Mungkin pria jelek itu bukan dari 4 faksi, tapi pemikiran ini saat suara seperti lonceng perak terdengar ini benar-benar rusak. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku akan membunuh siapapun.